Bayangkan suasana di lantai bursa energi Singapura pagi ini. Biasanya, tempat itu penuh dengan senyum puas para spekulan karena mereka tahu, kemanapun arah angin ekonomi dunia berhembus, duit dari Indonesia pasti bakal mampir ke kantong mereka. Selama puluhan tahun, Singapura duduk manis sebagai penjaga gawang energi kita. Mereka merasa sangat aman, sangat tak tersentuh. Seolah-olah Indonesia adalah nasabah abadi yang tidak punya pilihan lain selain menyetor upeti lewat jasa pelabuhan dan kilang mereka. Tapi hari ini, keangkuhan itu runtuh. Jakarta resmi memberikan surat cerai yang menyakitkan. Kita berhenti menjadi pengikut setia yang bisa didikte soal jalur logistik. Guys, dua negara yang paling sering mengganggu Indonesia akhirnya kena karma. Ya teman-teman, Singapura dan juga Malaysia akhirnya tamat teman-teman. Karena Indonesia kini sudah menjadi raja baru Asia. Perjanjian Indonesia dengan Trump menggegerkan karena Indonesia bukan hanya mendapatkan berbagai privilege, ditambah Indonesia juga dapat tarif 0% yang membuat Malaysia dan juga Singapura ini ketar-ketir. Bagaimana tidak teman-teman? Kalau misalnya Indonesia dan juga Amerika berdagang, ada beberapa item unggulan yang memang tidak dikenai pajak. Salah satunya adalah kopi dan juga sawit. Nah, teman-teman, di sisi lain, ini Malaysia itu komoditas unggulannya itu juga sawit, hampir sama-sama dengan Indonesia. Alhasil, produk-produk Indonesia yang diekspor ya ke Amerika akan jauh lebih murah ketimbang dengan produk-produk dari Malaysia dan juga Singapura. Nah, ini tentu membuat Indonesia berada di atas angin. Dan informasinya malah ini Malaysia teman-teman telah mundur dari perjanjian perdagangan dengan Amerika. Apakah ini menandakan bahwa Malaysia teman-teman ya, Malaysia telah mundur dari perjanjian perdagangan? Ini adalah salah satu langkah mundur negara Melayu tersebut. Nah, kalau dulu sih memang iya Indonesia ya mohon maaf harus kita akui agak tertinggal baik oleh Singapura dan juga oleh Malaysia. Tapi saat ini teman-teman, saat ini Indonesia mulai membalikan keadaan. Dan hari ini kita bakal tengok bagaimana kondisi chaos dari pemerintah Malaysia dan juga Singapura karena satu kebijakan yang deal ya, satu perjanjian antara perdagangan Indonesia dan juga Amerika yang buat mereka ketar-ketir. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Bayangkan suasana di lantai bursa energi Singapura pagi ini. Biasanya, tempat itu penuh dengan senyum puas para spekulan karena mereka tahu, kemanapun arah angin ekonomi dunia berhembus, duit dari Indonesia pasti bakal mampir ke kantong mereka. Selama puluhan tahun, Singapura duduk manis sebagai penjaga gawang energi kita. Mereka merasa sangat aman, sangat tak tersentuh. Seolah-olah Indonesia adalah nasabah abadi yang tidak punya pilihan lain selain menyetor upeti lewat jasa pelabuhan dan kilang mereka. Tapi hari ini, keangkuhan itu runtuh. Jakarta resmi memberikan surat cerai yang menyakitkan. Kita berhenti menjadi pengikut setia yang bisa didikte soal jalur logistik. Selama ini, hubungan kita dengan Singapura itu sebenarnya aneh kalau tidak mau dibilang bodoh. Kita punya sumber daya, kita punya pasar yang raksasa, tapi kita malah terjebak dalam skema makelar yang bikin mereka kaya raya tanpa harus berkeringat di ladang minyak. Singapura itu ibarat benalu yang tumbuh subur karena kita malas membangun infrastruktur sendiri dan terlalu nyaman disuapi oleh perantara. Mereka tidak punya sumur minyak, tapi mereka yang mengatur harga bensin yang masuk ke tangki kendaraan kita. Itu adalah sebuah kebobrokan sistemik yang dipelihara oleh para mafia yang lebih sayang pada komisi daripada kedaulatan bangsa. Namun, di tahun 2026 ini, peta permainan itu dibakar habis. Muncul sebuah istilah yang bikin muka para petinggi di Jurong Island pucat pasi. Singapore Killer. Ini bukan sekedar nama keren untuk menarik perhatian, tapi sebuah operasi intelijen ekonomi yang sangat presisi. Jakarta melakukan langkah catur yang brutal dengan memindahkan alamat belanja energinya langsung ke Amerika Serikat. Bayangkan, ratusan triliun rupiah yang biasanya memuap di Selat Malaka sebagai biaya perantara, sekarang dialihkan total. Langkah ini benar-benar menghancurkan dominasi logistik Singapura hanya dalam semalam. Mereka yang biasanya merasa paling jago soal jalur perdagangan, sekarang harus melihat kenyataan pahit bahwa kapal-kapal tanker raksasa mulai melupakan koordinat pelabuhan mereka. Goyahnya dominasi Singapura ini adalah bukti bahwa Jakarta sudah muak diperas secara halus lewat skema jasa logistik yang harganya tidak masuk akal.
Kita sedang membicarakan tentang hilangnya pendapatan dari penyulingan bensin dan jasa transit yang nilainya mencapai angka ribuan triliun. Selama ini kita diam bukan karena tidak tahu, tapi karena kita sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan serangan balik yang mematikan. Sekarang, waktunya sudah tiba. Strategi rerouting atau pindah jalur ini adalah cara kita bilang ke dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa disetir lewat pelabuhan tetangga. Mimpi buruk bagi Singapura ini baru saja dimulai. Ketika dominasi logistik mereka goyah, efek dominonya akan merembet ke segala sektor. Mereka kehilangan daya tawar, mereka kehilangan kendali atas arus kas energi di Asia Tenggara, dan yang paling penting, mereka kehilangan nasabah paling loyal yang selama ini membiayai kemewahan hidup mereka. Jakarta tidak butuh satpam di Selat Malaka untuk mendapatkan kebutuhan energinya. Kita sudah cukup dewasa untuk mengetuk pintu produsen utama di belahan dunia lain secara langsung. Ini adalah babak baru di mana Indonesia mulai bermain kasar di level global, meninggalkan ketergantungan yang selama ini hanya membuat kita jadi sapi perah bagi negara yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari Jakarta. Selamat datang di era baru, di mana Singapura harus belajar caranya bertahan hidup tanpa harus bergantung pada kemalasan kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu soal isi dompet. Kalian harus tahu kenapa para petinggi di Singapura sekarang mendadak sulit tidur dan kena serangan jantung berjamaah. Alasannya sederhana, uang setoran dari Indonesia nggak lagi mengalir ke rekening mereka. Kita nggak bicara soal angka receh atau proyek klasteri, tapi soal angka yang bisa bikin guncang APBN sebuah negara kecil. Selama puluhan tahun, Indonesia itu sudah seperti mesin ATM raksasa bagi Singapura, yang bisa ditarik kapan saja tanpa perlu merasa bersalah. Bayangkan saja, setiap tahunnya kita secara rutin menyetor uang sekitar 110 triliun rupiah ke Singapura cuma untuk urusan bensin atau BBM. Coba kalian resapi angka itu, 110 triliun rupiah. Itu bukan uang sedikit yang bisa diabaikan begitu saja. Uang sebanyak itu kalau dipakai untuk membangun infrastruktur di pelosok negeri, bisa bikin Indonesia berubah total dalam sekejap. Tapi kenyataannya, uang itu malah kita sumbangkan secara cuma-cuma untuk mempercantik gedung-gedung pencakar langit di Marina Bay dan membiayai gaya hidup mewah para broker di sana. Ini adalah bentuk pembodohan kolektif yang sudah dipelihara terlalu lama. Kita punya pasarnya, kita punya kebutuhannya yang sangat masif, tapi entah kenapa kita seperti dipaksa harus lewat makelar. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya jelas dan gak usah diperhalus lagi. Karena ada mafia BBM yang main mata di balik layar. Mereka lebih suka kita terus-terusan impor dari Singapura daripada fokus membangun kilang mandiri di dalam negeri. Kenapa? Karena margin komisinya sangat gurih. Ini adalah kebobrokan sistemik, di mana kedaulatan energi kita digadaikan demi kepentingan segelintir orang yang hobi foya-foya di luar negeri menggunakan uang keringat rakyat. Tapi sekarang, pesta pora para mafia itu resmi dibubarkan. Bukan cuma urusan bensin yang bikin mereka pusing, tapi belanja LPG kita yang nilainya mencapai 3,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 55 triliun rupiah juga ikut pindah alamat. Jakarta sudah bosan jadi donatur tetap bagi negara tetangga yang selama ini cuma duduk manis menerima upeti. Kita pindahkan semua pesanan itu langsung ke Amerika Serikat tanpa lewat perantara lagi. Strategi pindah alamat belanja atau rerouting ini benar-benar menghantam ulu hati ekonomi Singapura. Bayangkan, dalam sekejap, pendapatan dari jasa kilang dan margin perantara yang selama ini menjadi nafas utama ekonomi mereka mendadak mampet total. Jangan lupa juga soal sektor logistik yang selama ini jadi kebanggaan mereka. Singapura itu merasa besar karena posisinya di Selat Malaka. Mereka merasa menjadi penguasa tunggal yang bisa menarik biaya transit dari setiap kapal yang lewat membawa kebutuhan kita. Namun begitu Indonesia, sebagai pemain terbesar di kawasan ini memutuskan untuk potong jalur, volume bongkar muat di pelabuhan mereka pasti anjlok drastis. Ini bukan sekedar penurunan bisnis biasa, ini adalah ancaman eksistensial bagi negara yang sebenarnya nggak punya sumber daya alam sama sekali. Kita harus bicara jujur, tanpa perlu basa-basi diplomatik lagi. Selama ini kita cuma dijadikan sapi perah. Singapura bisa hidup mewah hanya karena ketidakefisienan birokrasi kita dan permainan kotor para importir nakal di dalam negeri. Sekarang ketika Jakarta mulai menggunakan logika yang benar dan memotong semua jalur tikus itu, Singapura panik karena mereka sadar bahwa tanpa uang dari Indonesia, mereka cuma pulau kecil yang nggak punya apa-apa untuk dijual.
Ekonomi mereka yang terlihat mentereng itu sebenarnya sangat rapuh, karena fondasinya cuma bergantung pada seberapa malas kita mengurus logistik sendiri. Inilah economic hit yang sesungguhnya, sebuah pukulan telak yang membuat mereka sadar bahwa era menjadi tuan tanah di Selat Malaka sudah resmi tamat. Siapa sih yang sebenarnya paling kebakaran jenggot dengan manuver Jakarta kali ini? Kalau kalian pikir rakyat jelata Singapura yang lagi sibuk antre makan di hawker center bakal jatuh miskin, kalian salah besar. Mereka tetap akan hidup normal. Yang sekarang lagi keringat dingin, jantungnya mau copot dan mendadak sulit bernafas adalah para perantara, spekulan, dan makelar energi yang selama ini hidup sangat mewah dari Komisi Perdagangan Bensin ke Indonesia. Inilah kiamat bagi mereka yang selama puluhan tahun sudah menganggap uang kita adalah hak milik mereka yang tidak boleh diganggu-gugat. Logikanya begini, dan tolong jangan kalian perhalus lagi karena kenyataannya memang menjijikan. Selama puluhan tahun, Indonesia itu seperti orang bodoh yang mau saja disuruh beli sayur ke tetangga sebelah, padahal tetangga itu nggak punya kebun sama sekali. Singapura itu nggak punya sumur minyak yang bisa dibanggakan, tapi kok bisa-bisanya mereka yang mengatur dan menyediakan bensin buat kita? Itu karena mereka cuma jadi tempat mampir doang. Bensin dari belahan dunia lain singgah di tangki penyimpanan mereka, lalu mereka beri label, mereka markup harganya, dan kita beli dengan harga selangit. Kita bayar biaya transit, bayar biaya admin, dan bayar uang lelah makelar yang jumlahnya nggak masuk akal. Kenapa sistem bobrok ini bisa bertahan sampai puluhan tahun? Ya karena ada mafia BBM yang bermain mata dengan oknum-oknum di dalam negeri. Para pengkhianat ini lebih suka kita tetap jadi nasabah Singapura supaya mereka tetap bisa dapat jatah preman dari setiap liter bensin yang masuk ke Indonesia. Mereka membangun narasi seolah-olah kita nggak sanggup kalau nggak lewat Singapura, seolah-olah kita ini negara lemah yang butuh bantuan mereka untuk urusan logistik. Itu semua omong kosong yang sengaja dipelihara buat menjaga perut para maklar itu tetap buncit. Mereka ini benalu yang sudah terlalu lama menyedot nutrisi ekonomi bangsa kita. Tapi sekarang Jakarta sudah nggak mau lagi main halus. Kita nggak lagi cuma sekedar mengancam, tapi langsung melakukan operasi pemotongan jalur. Jakarta memutuskan untuk memutus rantai tengah tersebut dan langsung menjalin kesepakatan dengan produsen utama seperti Amerika Serikat. Artinya apa? Bensin dan minyak mentah itu nggak perlu lagi mampir atau transit di Singapura. Kapal-kapal tanker raksasa itu sekarang punya koordinat baru yang langsung menuju pelabuhan kita sendiri. Kita membuat peran makelar ke tempat sampah sejarah di mana seharusnya mereka berada. Kalian harus paham satu hal yang sangat krusial ini. Singapura kehilangan sumber pendapatan utamanya karena Jakarta mutusin buat cut jalur makelar. Kalimat itu adalah vonis mati bagi bisnis perantara di Selat Malaka. Bayangkan triliunan rupiah uang jasa yang biasanya masuk ke kantong perusahaan-perusahaan broker di sana, sekarang mendadak hilang tanpa bekas. Mereka panik karena selama ini mereka nggak punya nilai tambah selain posisi geografis dan ketidakefisienan kita. Begitu Indonesia jadi efisien dan pintar, nilai mereka langsung nol besar. Ini adalah bentuk kedaulatan yang paling nyata. Kedaulatan itu bukan cuma soal upacara atau pidato manis, tapi soal keberanian untuk bilang tidak pada mafia dan makelar yang selama ini merampok kita lewat skema perdagangan yang gak adil. Jakarta sekarang sudah berani main kasar, karena kita sadar kalau kita terus-terusan jadi orang baik yang mau disetir perantara, Indonesia nggak akan pernah jadi negara maju. Biarlah para makelar itu berteriak atau mencoba melobi lewat segala macam cara. Karena bagi rakyat Indonesia, era menjadi sapi perah makelar internasional sudah resmi berakhir di tahun 2026 ini. Kita ambil alih kendali, kita ambil balik margin keuntungan kita, dan kita biarkan para parasit itu mencari inang baru, karena Indonesia sudah bukan lagi tempat buat mereka berpesta. Gini ya, supaya kalian gak bingung sama istilah elite rerouting yang sering dipakai pengamat di televisi. Sederhananya, strategi ini adalah soal pindah alamat belanja. Bayangkan, kalian selama puluhan tahun langganan di satu warung yang barangnya sebenarnya ambil dari pasar induk. Tapi warung itu harganya selangit dan banyak aturan yang bikin kalian pusing. Sekarang, Jakarta memutuskan untuk berhenti belanja di warung itu dan langsung pergi ke pasar induknya. Kita nggak berhenti jajan, kita cuma ganti rute, supaya nggak perlu lagi lewat depan rumah tetangga yang suka narik pungutan liar cuma buat lewat doang.
Selama ini, Indonesia itu seolah-olah disandra oleh letak geografis Singapura di Selat Malaka. Kita seperti dipaksa tunduk pada aturan-aturan pelabuhan mereka yang ribet dan mahal karena kita merasa nggak punya pilihan lain. Itu adalah kebobrokan mentalitas yang dipelihara selama puluhan tahun. Mentalitas mampir dulu yang sebenarnya cuma bikin kita diperas pelan-pelan. Singapura itu nggak punya sumber daya apa-apa, tapi mereka bisa mendikte ketahanan energi kita karena hampir semua barang yang kita butuhkan harus transit atau mampir di sana. Ini adalah bentuk ketergantungan yang sangat tidak sehat dan jujur saja sangat memuakkan buat kedaulatan sebuah bangsa sebesar Indonesia. Nah, strategi rerouting ini adalah cara Jakarta memutus rantai penjajahan logistik tersebut. Dengan mengalihkan belanja energi dan kebutuhan strategis kita langsung ke Amerika Serikat, kita sedang membangun jalan tol baru di tengah samudra yang nggak ada urusannya sama Singapura. Kita nggak perlu lagi permisi, nggak perlu lagi bayar jasa transit yang nggak masuk akal. Dan yang paling penting, kita nggak bisa lagi didikte oleh aturan main mereka di Selat Malaka. Kita sedang menciptakan rantai pasok baru yang menghubungkan Jakarta langsung ke pusat kekuatan ekonomi dunia, tanpa harus ada drama mampir ke pelabuhan tetangga yang cuma mau ambil untung dari setiap liter bensin kita. Kenapa ini jenius? Karena dengan cara ini, daya tawar Singapura atas Indonesia langsung jatuh ke titik nol. Selama ini mereka merasa hebat karena mereka pikir kita butuh mereka. Tapi begitu alamat belanja kita pindah, pelabuhan mereka yang tadinya sibuk melayani pesanan kita bakal mendadak sepi seperti kuburan. Mereka nggak punya lagi senjata buat menekan kita. Strategi ini adalah pesan tegas ke seluruh kawasan bahwa Indonesia bukan lagi negara malas yang mau disuapi oleh perantara. Kita sudah cukup pintar buat ngurus rute perjalanan barang-barang kita sendiri tanpa butuh jasa satpam di Selat Malaka yang biayanya mencekik leher. Jangan mau dibohongi oleh narasi yang bilang kita makin jauh atau ongkos kirim makin mahal. Logikanya sederhana, lebih baik bayar ongkos kirim agak mahal sedikit tapi barangnya punya kita sendiri dan kualitasnya terjamin, daripada beli murah lewat makelar tapi ujung-ujungnya kita diperas lewat biaya admin siluman dan ketergantungan seumur hidup. Jakarta sekarang sedang membangun kemandirian yang hakiki. Kita sedang menyambungkan urat nadi ekonomi kita langsung ke produsen utama dunia. Teman-teman, sudah kita simak penjelasannya, di mana Indonesia, teman-teman, benar-benar membuat Singapura ini ketar-ketir karena akan segera memotong berbagai pendapatan-pendapatan yang selalu saja diterima oleh Singapura lewat jalur logistik kita. Itu benar juga ya kalau dipikir-pikir, teman-teman. Indonesia yang kaya, Indonesia yang punya uang, tapi yang menikmati adalah orang-orang Singapura, para makelar dan juga pejabat-pejabat malas di Indonesia. Seandainya teman-teman Indonesia dulu dipimpin oleh Pak Prabowo, saya yakin pembangunan Indonesia juga akan lebih cepat. Di mana Indonesia memang agak malas teman-teman untuk membangun jalur logistiknya, terlalu disuapi. Tapi mudah-mudahan teman-teman sekarang Indonesia berubah, Indonesia jadi lebih baik. Kita mudah-mudahan ya tidak terjadi krisis ekonomi juga. Dan kita lihat deh negara kecil sombong tersebut nanti bakal jadi apa. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Coba pendapat kalian terkait hal ini, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.